Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah perintah untuk pergi ke suatu pantai. Ada sesuatu yang menakjubkan yang akan ditunjukkan Allah luas dengan ombak bergulung. Nabi Sulaiman dan bala tentaranya dari jin, manusia, dan hewan tiba di tepi pantai. Namun, sesampainya di sana, tak ada yang tampak aneh, hanya laut yang terbentang luas. Nabi Sulaiman memberi perintah kepada salah satu jin. Nabi Sulaiman pun memerintahkan salah satu jin untuk menyelam mencari keajaiban itu. Jin itu menyelam ke kedalaman yang luar biasa, tetapi kembali dengan tangan kosong. Jin Ifrit dengan tubuh besar dan kekuatan hebat bersiap menyelam. Kemudian, Nabi Sulaiman mengutus jin Ifrit, namun hasilnya sama. Tak ada yang ia temukan. Lalu, Nabi Sulaiman meminta Ashif bin Barkhia, seorang ahli ilmu yang memiliki pengetahuan langsung dari Allah. Ia tidak menyelam, tidak bergerak, hanya berdoa. Ashif bin Barkhia, penasihat Nabi Sulaiman, menengadahkan tangan, berdoa dengan penuh keyakinan. Tiba-tiba, air laut tersibak, muncul sebuah kubah megah, bercahaya, tak tersentuh air sedikit pun. Nabi Sulaiman memasuki kubah, melihat seorang pemuda sedang beribadah dengan khusyuk. Siapakah dia? Mengapa ia ada di dasar laut? Dahulu, ia merawat kedua orang tuanya dengan penuh kasih sayang. Sebelum wafat, ibunya berdoa agar anaknya panjang umur dalam ketaatan. Ayahnya berdoa agar ia hidup di tempat yang tak dijangkau setan. Kubah tiba-tiba menutup dan tenggelam ke laut. Malaikat membawanya ke dasar samudra. Doa itu dikabulkan. Ia masuk ke dalam kubah dan tanpa disadari, Allah membawanya ke dasar lautan. Ia hidup selama lebih dari 1400 tahun, tak menua, tak lelah, tak pernah lapar atau haus. Setiap hari, seekor burung membawa makanan dari surga. Nabi Sulaiman mengajak pemuda itu untuk tinggal bersamanya, tapi pemuda menolak. Nabi Sulaiman pun menawarkan tempat di kerajaannya. Tapi apa jawabannya? Biarkan aku tetap di sini, beribadah kepada Allah. Kubah perlahan kembali tenggelam ke dasar laut. Nabi Sulaiman tertegun, memerintahkan kubah kembali ke tempatnya. Pemuda itu bukan nabi, bukan rasul, tapi baktinya kepada orang tua membawanya pada kemuliaan yang luar biasa. Bakti kepada orang tua adalah jalan menuju berkah. Doa mereka adalah kunci keajaiban hidup. Mari kita renungkan, sudahkah kita berbakti kepada orang tua kita? Semoga kisah ini menginspirasi sahabat semua. Jangan lupa like dan subscribe untuk berbagi kebaikan.